Oke, perkenalkan, nama saya Asfiani Najaki dengan biasa dipanggil Afi dengan NPWP 112. Di sini saya akan menjelaskan siklus refrigerasi. Nah, apa sih refrigerasi itu? Refrigerasi itu proses memindahkan atau perpindahan energi panas dari daerah bertemperatur rendah ke daerah bertemperatur yang lebih tinggi. Lalu di sini saya akan menyebutkan komponen-komponennya. Komponen-komponennya itu yaitu yang pertama itu ada kompresor, lalu kondensor, ekspansi, dan yang terakhir itu evaporator. Nah, di sini saya akan menggambarkan dari sistem refrigerasi itu seperti apa. Yang pertama itu ada kompresor. Yang pertama itu ada kompresor, lalu dilanjut dengan kondensor, yang ini itu ekspansi atau orang bisa bilang itu expansion valve. Dan yang terakhir itu evaporator. Nah, kompresor ini tuh biasanya buat apa sih? Nah, di sini tuh di kompresor itu terjadi pengompresan tekanan atau kenaikan tekanan. Temperaturnya juga naik, kompresi secara isentropi. Oh iya, saya belum menuliskan dari yang pertama itu dari sini, kedua di sini, ketiga di sini, dan yang terakhir ini. Titik-titiknya itu seperti itu. Lalu, nah di sini mengapa saya tulis begitu? Nah, yang kedua ini itu apa sih? Gimana sih cara kerjanya? Yang kelanjutannya, yang kedua itu uap panas bertekanan tinggi mengalir ke kondensor. Maka kondensor mengubah uap bertekanan tinggi menjadi cair, lalu dilanjut dengan ke arah ekspansi ini terjadi penurunan suhu refrigeran dan temperatur. Mengapa bisa gitu? Dari hukum rutinitas, jika penampang mengecil, maka kecepatan akan membesar, dan kalau kecepatannya tinggi, maka tekanannya akan rendah. Lalu jika tekanan turun, maka temperatur juga otomatis turun. Akibatnya di sini setelah penurunan temperatur juga otomatis turun, akibat setelah ekspansi itu temperaturnya akan turun. Nah, yang terakhir itu yang 4 yang mengarah ke evaporator.
Fungsinya itu di sini menyerap panas dari udara sekitar dan menguap sepenuhnya menjadi uap dingin bertekanan rendah untuk menginginkan ruangan. Lalu di sini saya sebelum melanjutkan, saya akan menggambarkan diagram. Jadi karena di sini kita menggunakan, ibaratnya menggunakan sistem dari AC, kita menggunakan TS, diagram TS. Saya akan menggambarkan diagramnya. Ini T, dari sini S. Ini setelah saya gambarkan, pertama itu dari sini 1, 2, 3, 4. Oh iya. Satu ini sebenarnya sama aja sama yang saya gambarkan sebelumnya, cuma di sini kita menggunakan TS, yaitu temperatur entropinya. Nah, yang satu ini ketika dari kompresor terjadi kompresi isentropik, jadi tekanannya itu naik dan temperaturnya juga naik. Kemudian tekanannya naik, kemudian yang selanjutnya 2/3 ini turun atau bisa dibilang juga konstan. Di sini karena ada perubahan fasa dari uap bertekanan tinggi menjadi cair, jadi temperaturnya tidak berubah dan hanya perubahan fase saja, 2/3 ini. Lalu 3/4 ini, di sini titik 3/4 itu ada proses throttling, yang dimana entalpi di titik ketiga ini sama dengan entalpi di titik keempat, atau H3 sama dengan H4. Kemudian 4/1 ini terjadi proses perubahan fasa sehingga temperaturnya konstan juga. Lalu saya akan menjelaskan dari diagram ini juga bisa ada seperti rumus
yaitu jika unjuk kerja menggunakan efisiensi, maka pada sistem pendingin refrigerasi unjuk kerjanya dinyatakan dengan koefisien of performance atau bisa disingkat jadi COP, yang dimana COP-nya itu yaitu yang kita inginkan. Itu apa? Ini kilojoule-nya dibagi dengan kompresor, yaitu kompresor ini atau ini kompresornya pernya itu yaitu kompresornya tadi, yaitu kemudian buat teman-teman yang kalau misal kurang jelas dari kompresor itu seperti apa, komponen-komponennya yang seperti di AC itu seperti apa, mungkin fotonya ada di sini. Kompresor, lalu kondensor, kemudian ekspansi, dan yang terakhir evaporator. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.